Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Semanuk-Manuk Pematang Siantar dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, kita akan beribadah bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, terlebih dahulu kita akan membacakan warta jemaat bagi kita sekalian. Warta jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih dan imbauan mengenai persembahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga dan jemaat dan simpatisan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan persembahan kebaktian keluarga yang dilaksanakan di rumah masing-masing, dan juga yang telah memberikan persembahan ucapan syukur dan persembahan bulanan. Persembahan warga jemaat dapat disampaikan ke gereja melalui rekening bank gereja kita. Nomor rekening 220 02 04 036 8262 Bank Sumut atas nama Majelis Jemaat GKI Sumut, atau dapat menghubungi bendahara gereja yaitu Bapak Penetua Dingot Gultom dengan HP 081 376 94952. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020. Yang pertama, Jos Michael Sahpurba, ulang tahun yang ke-17. Yang kedua, Keisa Stella Agatha, berulang tahun yang ke-12. Yang ketiga, Marigot Krisva Borusinaga, yang ulang tahun yang ke-7. Yang keempat, Ibu Promina Napitupulu, ulang tahun yang ke-60. Dan yang kelima, Immanuela Natasia Borukarukaro, ulang tahun yang ke-22. Dan yang keenam, Francisca Agustina, ulang tahun yang ke-17. Yang ketiga, rencana ibadah minggu di gedung gereja. Seperti yang sudah kami sampaikan kepada warga jemaat dan simpatisan GKI Sumut Jalan Gunung Semanuk-Manuk Pematang Siantar, kita akan kembali beribadah di gedung gereja pada bulan Agustus 2020. Dan untuk mewujudkan rencana tersebut, Majelis Jemaat masih memantau perkembangan kasus penambahan pasien positif Corona-19 di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Ternyata penambahan jumlah pasien positif COVID-19 cukup signifikan. Oleh karena itu, rencana ini belum bisa segera kita laksanakan. Apabila rencana ini nantinya sudah akan kita laksanakan, Majelis Jemaat akan menyampaikan atau mewartakan kepada warga jemaat. Yang keempat, ucapan terima kasih pemilihan calon anggota Majelis Jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah turut berpartisipasi dalam pemilihan calon anggota Majelis Jemaat yang telah berakhir pada hari Jumat, Juli 2020. Majelis Jemaat masih memproses dan mengunjungi nama-nama calon majelis jemaat yang telah dipilih oleh warga jemaat. Kiranya warga jemaat dapat mendukung di dalam doa. Sebelum ibadah kita mulai, Bapak Ibu, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Amin. Kita awali ibadah kita ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2. Dalam
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tahbiskan ibadah kita ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa darinya. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai ayat 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah
kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita amini berita anugerah pengampunan dosa. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang yakin berdasarkan anugerah pengampunan dosa tadi, bahwa segala dosa dan pelanggarannya telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menjalani kehidupan kita masing-masing di hari-hari mendatang semakin sesuai dengan firman-Nya. Seperti petunjuk hidup baru pada hari ini yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Setelah kita mendengarkan petunjuk hidup baru, marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121 ayat 1 dan 3. Kepada
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya membacakan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan menyertai dalam kehidupan ini. Sepanjang hari Engkau boleh menyertai dan Engkau memberikan kesempatan waktu untuk kami bersama-sama beribadah. Kiranya firman yang akan saya baca dan akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Engkau memberkatinya. Sehingga firman itu menjadikan kekuatan iman yang kami miliki di dalam Tuhan Yesus. Ampunkan segala dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 14. Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-murid datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka mendapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu, renungan ibadah Minggu hari ini akan kita renungkan bersama dalam sebuah tema, apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, jangan ragu untuk melakukannya. Dikatakan di ayat 13, Yesus menyingkir setelah ia mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis. Nanti Bapak Ibu dapat melihatnya di ayat 12. Yesus ingin mengasingkan diri sehingga sendirian dengan murid-murid, dan supaya murid-muridnya juga bisa beristirahat. Karena konteks dari Injil Markus dan Injil Lukas menunjukkan bahwa para murid itu ternyata baru pulang dari pelayanan. Lalu Yesus mengajak mereka untuk mengasingkan diri. Dapat dibandingkan dari Markus pasal 6 ayat 31 sampai 32, Lukas 9 ayat 10. Dari sini bisa kita pelajari bahwa orang yang melayani Tuhan juga membutuhkan istirahat. Dan orang yang melayani Tuhan membutuhkan waktu untuk sendirian dengan
Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bahwa hal itu merupakan keinginan dari Tuhan Yesus sendiri agar ia atau murid-muridnya bisa hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus tahu tentang pikiran Herodes mengenai dia. Herodes berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga membuat Herodes begitu takut terhadap dia sampai sangat membencinya. Oleh karena itu, Yesus berangkat ke tempat yang lebih jauh untuk keluar dari wilayah hukum Herodes. Kita dapat memperhatikan di sini bahwa pada saat-saat yang berbahaya, ketika Allah membukakan pintu bagi kita untuk menghindar, tidaklah salah bagi kita untuk menyelamatkan diri, kecuali kalau kita mempunyai panggilan khusus untuk bertahan di situ. Saat Kristus belum tiba, dan oleh sebab itu dia tidak mau menyerahkan diri ke dalam penderitaan. Dia juga bisa mengamankan dirinya dengan kuasa ilahi yang dimilikinya. Tetapi karena hidupnya dimaksudkan sebagai suatu teladan, dia melakukannya dengan kebijaksanaan manusia. Kemudian Yesus menyingkir dengan perahu. Tetapi ketika orang banyak mendengarnya, mereka mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari berbagai daerah. Betapa Yesus sangat dikasihi oleh orang banyak itu saat orang lain, saat Herodes begitu membencinya. Sampai-sampai ketika dia mengundurkan diri dari mereka, hal itu hanya membawa mereka datang mencarinya dengan keinginan yang lebih besar lagi. Orang banyak itu menempuh jarak yang jauh tanpa makanan yang dapat bertahan dari pagi sampai sore. Mereka mau berkorban demi bertemu dengan Yesus, demi mendapatkan firman Tuhan. Perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki dan kehabisan makanan di jalan tidak menyurutkan semangat mereka untuk menemui Yesus. Apabila Kristus dan firman-Nya terasa menjauh dari kita, alangkah baiknya bagi kita untuk melakukan seperti yang orang-orang ini lakukan, mencari dan mengikutinya. Sekalipun daging kita terasa berat untuk melakukannya, kita harus mendahulukan apa yang terbaik bagi jiwa kita daripada segala keuntungan duniawi. Walaupun Yesus menyingkir demi keamanan dan ketenangannya sendiri, ia bersedia keluar dari peristirahatannya itu saat melihat orang banyak begitu rindu untuk mendengarnya. Ia bersedia menampakkan diri
demi kebaikan jiwa-jiwa itu. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Ketika ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Tidak ada orang yang begitu mengasihi jiwa-jiwa seperti Kristus. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ia tidak hanya mengasihani mereka, tetapi juga menolong mereka. Banyak dari antara orang-orang itu yang sakit, dan ia dalam belas kasihannya kepada mereka menyembuhkan mereka. Tidak lama kemudian mereka semua merasa lapar, dan ia dalam belas kasihnya kepada mereka memberi mereka makan. Sekalipun Yesus lebih mementingkan rohani daripada jasmani, tetapi itu tidak berarti bahwa ia mengabaikan hal-hal jasmani. Murid-murid ingin membuang tanggung jawab ini dengan menyuruh orang banyak itu pergi. Yesus tidak mengizinkan hal itu. Mereka berpikir kalau mereka sudah menyelesaikan pekerjaan yang baik untuk hari itu, dan sekarang tiba saatnya untuk bubar. Kristus tidak mau membubarkan orang banyak itu, lalu menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar, atau menahan mereka lebih lama di sana tanpa makanan, atau menyuruh mereka bersusah payah membeli makanan sendiri. Sebaliknya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan makanan bagi orang banyak itu. Tuhan sering meletakkan kita di dalam situasi di mana tugas atau pekerjaan besar atau pekerjaan banyak, tetapi kemampuannya atau tenaganya sedikit. Mengapa? Supaya kita bersandar kepada Dia, supaya kita bergantung kepada Dia. Karena Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Kalau kita bingung tentang apa yang hendak kita lakukan, maka ini merupakan sesuatu yang menghibur kita. Kita harus menyadari dan percaya bahwa Tuhan tidak bingung, dan Ia tahu apa yang akan Ia lakukan, dan Ia tidak mungkin salah. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, tidak salah kalau kita melihat apa yang ada pada kita yang bisa dipakai untuk melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi kita tidak boleh bersandar pada hal-hal itu. Ingat bahwa pada saat Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, Ia pun tahu apa yang ada pada kita. Kita harus tetap percaya dan bersandar kepada Dia, sekalipun kita melihat bahwa kita tidak mempunyai kemampuan untuk mentaatinya. Kalau Tuhan menyuruh, Ia sendiri akan menolong sehingga kita bisa mentaatinya.
Di dalam perjanjian lama, Elisa bisa melipat gandakan makanan. Hal itu dituliskan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Adalah sesuatu yang aneh kalau murid-murid tidak mengingat bagian firman Tuhan ini dan tidak percaya bahwa kalau Elisa bisa melakukan hal itu, tentu Yesus juga lebih bisa. Yang ada pada mereka saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan jumlah tamu yang hadir ada 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin saja jumlah wanita dan anak-anak itu sama banyaknya dengan jumlah kaum pria, atau kalau tidak bisa lebih banyak. Sungguh besar jumlah pendengar yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus saat itu. Orang yang hanya mempunyai sedikit, ketika ada keperluan yang sangat mendesak, harus mau membantu orang lain dengan yang sedikit itu. Sebab itulah cara untuk membuatnya lebih banyak. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan yang sedikit itu kepada orang banyak? Ya, Dia sanggup. Dan bila dikehendakinya, bisa dengan sangat berlimpah. Katanya kepada murid-murid itu, "Bawalah makan itu kemari kepadaku." Demikian juga dengan kita. Kita juga harus membawa apa yang mau kita makan kepada Kristus. Sebab segala sesuatu dikuduskan oleh firman-Nya dan melalui doa kepadanya. Karena apa yang kita serahkan ke dalam tangan Yesus Tuhan kita, dan ketika kita mengambilnya kembali, itu akan berlipat ganda manisnya bagi kita. Dan apabila ada yang akan kita berikan dalam kasih, harus kita bawa terlebih dulu kepada Kristus, agar Tuhan dapat menerimanya dengan senang hati dari tangan kita dan memberkatinya dengan senang hati untuk orang-orang yang akan menerimanya. Dalam perjamuan makan yang ajaib ini, kita dapat melihat bagaimana para tamu duduk. Disuruhnya orang banyak itu duduk. Tetapi bagaimana dengan kursi untuk mereka semua? Biarlah mereka duduk di rumput. Di sini bahkan tidak ada kain yang dibentangkan sebagai alas. Tidak ada piring atau pisau dan garpu. Seakan-akan Kristus memang sengaja hendak menyurutkan kembali dunia ke dalam kepolosan dan kesederhanaan. Dan dengan demikian ke dalam kemurnian dan kebahagiaan. Dengan melakukan segala sesuatu seperti ini, tanpa kemegahan atau semarak apapun,
ia dengan jelas menunjukkan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus memuji Allah atas persediaan makanan yang ada pada mereka dan berdoa kepada Allah agar memberkatinya bagi mereka. Dengan memohon berkat, ia juga memerintahkan berkat. Sebab seperti halnya ia berkhotbah, demikian pula ia berdoa supaya terjadi. Dalam doa dan ucapan syukur ini, ia mengajarkan kita kewajiban yang baik untuk meminta berkat dan mengucap syukur saat kita makan. Walaupun perbandingannya sangat tidak seimbang, hanya ada 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Ternyata ada cukup makanan dan bahkan sampai tersisa. Orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, 1 bakul untuk setiap rasul. Dengan demikian, apa yang sudah mereka berikan kepada Tuhan kembali lagi kepada mereka, bahkan dalam jumlah yang jauh lebih besar, dan mereka pun bersyukur karenanya. Hal ini terjadi untuk menyatakan dan menunjukkan bahwa siapapun dan apapun yang ada padanya, kalau mau dipersembahkan atau dipakai oleh Tuhan, pasti ia akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, yang mau melibatkan kami menjadi partnermu untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di bumi ini. Dalam segala keterbatasan atau kemampuan kami, kiranya kami menyadari bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu bersama dengan kami, sehingga memampukan kami menunaikan tugas pelayanan kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Kiranya Engkau buang keraguan dari kami. Biarlah kami selalu memandang Tuhan, karena sesungguhnya segala hal yang tak sanggup kami lakukan, sanggup dilakukan oleh Tuhan. Tolonglah kami yang sering takut, tolonglah kami yang sering khawatir dalam menjalani hidup di bumi ini, supaya kami, ya Tuhan, semakin hari semakin percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2.
kita yang lemah, siapa boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berderang bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan cabaran hidupmu, jangan kau berputus asa dan Tuhan tersenyum. Yesus kawan yang setia, tidak ada caranya, tidak tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami lagi, terlebih khusus di sepanjang minggu ini hingga pada saat ini. Kami juga bersyukur untuk Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan tambahkan lagi 1 tahun usia mereka di minggu ini. Kiranya dari hati mereka juga naik ucapan syukur kepadamu, karena Engkau telah menambahkan lagi 1 tahun usia mereka. Engkaulah yang terus menyertai mereka di hari-hari mendatang yang akan mereka jalani. Berikan lagi mereka panjang umur. Berikanlah mereka segala berkat yang daripadamu, supaya bertambah-tambah lagi sukacita mereka di dalam menjalani hidup mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Tobing, Ibu Puru Sinaga. Tuhan, pada saat ini keluarga ini sedang berduka karena adik mereka telah Engkau panggil meninggalkan dunia ini. Kiranya keluarga besar yang ditinggalkan dihiburkan oleh Tuhan dengan penghiburan yang sempurna yang berasal dari Roh Kudus. Setiap acara biarlah berjalan dengan baik seperti acara yang telah disusun, dan melalui acara yang akan berjalan dalam penyertaan Tuhan, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa buat Iwan Purba yang mengadakan pelatihan di Bandung. Pada hari Senin ia akan berangkat ke sana. Selama 3 minggu ia akan mengikuti pelatihan tersebut. Tuhanlah yang kiranya memelihara kesehatannya, memampukannya mengikuti pelatihan itu. Kami juga berdoa untuk
kami, seluruh jemaat-Mu dan para simpatisan, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami yang jauh maupun dekat dari kami. Jauhkanlah kami semua dari tertular virus corona. Kiranya kami semua tetap sehat. Jangan sampai kami mengidap penyakit COVID-19. Dan melalui pandemi yang masih melanda dunia ini, kiranya kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk bisa hidup dalam pertobatan seperti yang Tuhan kehendaki. Bahkan dunia termasuk Indonesia yang masih dilanda pandemi ini, kiranya kami semua semakin mengandalkan Tuhan, semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan meninggalkan segala dosa. Kami juga berdoa untuk para dokter dan perawat bersama tim medis lainnya yang bertugas untuk melayani para pasien, termasuk para pasien COVID-19. Berikan kepada mereka semangat agar mereka bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, dengan kepercayaan kepada Tuhan, dan jauhkan mereka dari tertular virus corona bersama dengan keluarga mereka. Bapa, kami berdoa untuk kami jemaat-Mu di sini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merindukan keturunan, Engkaulah yang mengaruniakannya. Bagi mereka yang merindukan supaya bertemu dengan jodohnya, pertemukanlah Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah mereka mendapatkannya. Mereka yang ingin sembuh dari sakit penyakitnya, sembuhkanlah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami semua, kami sampaikanlah itu kepadamu, sebab Engkau tahu apa yang ada di hati kami, Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sampaikan doa ini kepadamu, Bapa. Dan doa ini akan kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan 2. Tentang
Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bernyanyi kembali dengan bersama-sama. Kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 201 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.